PT Virtue Dragon Nickel Industri. Ini adanya di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Di mana satu, ya, tidak ada upah lembur. Jam kerjanya melebihi daripada 40 jam seminggu. Lebih daripada itu, melebihi jam kerja. Kebebasan berserikat tidak ada. Seluruh ribuan tambak udang ikan sekitar perusahaan mati. CSR tidak ada untuk lingkungan. 8 orang tenaga kerja Indonesia, 30-nya, jadi 8 banding 30 nih. 8 orang tenaga kerja lokal Indonesia, 30-nya orang Cina, tenaga kerja asal Cina. Bahasanya bahasa Cina. Setiap hari orang Indonesia, pekerja Indonesia diajarin bahasa Cina. Terbalik. Ini bener serius, nggak dibayar. Ada saksinya masih hidup, datang kok ke kantor kami, datang. Jadi mereka diajarin setiap hari kursus bahasa Cina. Jadi kita, orang kita, Indonesia yang harus bisa bahasa Cina. Kan ngaco, bukannya orang dia. Lalu ada yang lebih parah nih. Saya ingin menggugah perasaan Anda sebagai rakyat Indonesia. Saya nggak rasis ya, tapi ini fakta terjadi. Anak-anak kami, anak-anak Indonesia yang kerja di sana, tugasnya itu mesin. Dia bagian mesin. Ingat, sarjana S1 bagian mesin. Dia ditempatkan bagian mesin, tapi dia dapat 2 pekerjaan. Sisanya Pak Said Iqbal, dia suruh ngambil makanan dan minuman orang-orang Cina itu. Banyak yang berantem Pak, banyak yang tonjok-tonjokan karena harga diri. Anak-anak itu karyawan kita Indonesia, ambil makanan, udah kayak babu, mohon maaf. Udah kayak pesuruh di negeri sendiri, kan gila. Saya sedih bener ngedengarnya. Akhirnya mereka pada keluar, pada berantem, dipecat, nggak boleh sholat Jumat. Apa-apaan kayak gini? Pertanyaan kami adalah, pertanyaan saya, buat apa investasi? Ngapain ada investasi kalau kayak gini? Udah harga diri anak-anak kita ini diinjak-injak, harga diri bangsa ini diinjak, ngapain? Kita menjual harga diri kita hanya untuk investasi. Buat apa? Buat apa? Ini kerja untuk siapa pemerintah negeri ini? Pertanyaan besar saya. Saya ingin membangkitkan semangat nasionalisme kawan-kawan. Ini hati-hati kawan-kawan, saya bukan memprovokasi. Tapi cepat atau lambat kalau kita diam saja, untungnya ada KSPI. Satu-satunya ya, saya ingatkan. Coba ditanya kemana-mana. Satu-satunya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI yang konsen terhadap ini. Mereka semua tidak peduli. Padahal ada sebuah bahaya. Satu, nih hati-hati, bahaya ideologi. Kita kan udah beda, kita Pancasila. 2, bahaya yang namanya keamanan negara. Disinyalir, diduga mereka mantan napi, mereka mantan tentara. Karena memang betul, di sana 50% tentara Cina itu dikurangi. Sisanya diberikan pekerjaan salah satunya ke Indonesia. Anda bisa bayangin suatu saat dikasih senjata? Bisa loh kita dihajar. Kamu bisa apa? Cuma bisa berdoa doang kepada Tuhan. Tapi sebelum terlambat, yuk kita bangkit bersama-sama untuk menolak ini. Peraturan Presiden nomor 20 tahun 2018 telah melanggar konstitusi Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan paling dasar adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 27 ayat 2, di mana tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar sangat jelas bahwa negara wajib melindungi seluruh tumpah darah. Ini perlindungannya di mana? Saya mau tanya. Anak-anak kita menangis karena tidak bisa sekolah, karena biaya sekolah tinggi. Anak-anak kita menangis karena bapak ibunya tidak ada pekerjaan di negeri sendiri. Sibuk hanya dengan pekerjaan driver online saja. Juga balik driver online itu. Nggak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan kecelakaan, tidak ada upah yang jelas, status nggak jelas. Sekarang upahnya malah dibuat tarif bawah. Ini mau dibawa kemana negeri ini? Pengelolaan negara harus benar, harus baik, harus pro terhadap rakyat. Janji katanya pro terhadap rakyat kecil, mana? Saya akan membuka lagi, menolak lupa apa yang telah dijanjikan. Bahwasannya saat ini kita jelas-jelas dipimpin oleh partai yang katanya pro terhadap wong cilik. Faktanya kita harus sama-sama yuk. Saya mohon bantuan dari kawan-kawan media. Karena kawan-kawan media punya saudara, punya adik, punya ponakan, punya yang namanya kakak adik. Butuh pekerjaan di negeri ini. Tanya deh dari hati yang paling dalam. Dapat gak sih pekerjaan kawan-kawan ini? The real. Faktanya kita di realitas. Kalau bicara katanya kata Menteri Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja menyampaikan kepada saya, pengangguran turun berapa? Nggak sebanding. Kalau dikatakan head to head, orang tenaga kerja Indonesia aja banyak di luar negeri.
pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri tidak ada yang mau ngambil kecuali dari Indonesia. Betul apa enggak? Coba lihat, cek deh. Pekerjaan yang sekarang dilakukan tenaga kerja Indonesia yang di luar negeri tidak ada yang mau ngambil. Mohon maaf, kan pekerjaan rumah tangga. Gak ada yang ngambil, gak ada orangnya juga di luar negeri. Makanya ada kita. Tapi gak begitu juga kali. Kenapa orang asing yang dalam hal ini Cina ya datang ke sini dengan mudah, diberikan karpet merah, diberikan angin segar. Tapi bagi kami angin buruk ini, bukan angin segar. Yuk investasi silahkan. Kita sudah ada contoh investasi Jepang. Ini sangat strict banget, patuh terhadap peraturan undang-undang tenaga kerja, patuh terhadap peraturan negeri ini. Toh tidak ada pekerja Jepang yang kasar, yang tukang elas, yang supir, yang mandor, yang security, yang catering, tidak ada dari Jepang. Mana? Saya mau tanya, ada nggak sih orang Jepang yang nyupir di pabriknya itu gantiin pekerjaan kasar kita? Nggak ada. Hanya ada di sini nih. Salah satu contoh, Virtual Dragon Nickel Industri ini supir ada, tukang las ada, cateringnya ada, mandornya ada, securitynya ada. Ini ada di sini. Ini udah saya sebutin tadi alamatnya. Kalau saya bilang hoax, silakan aja Anda ke sana. Ajak Konawe, Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Itu hampir tiap hari. Hampir tiap hari banyak yang berantem gara-gara dia ditolak, diminta untuk ngambilin makanan sama minuman. Saya kira itu kawan-kawan media. Mohon bantuannya.